Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Fitriani. Kakak adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, diharapkan siswa mampu menentukan hasil operasi perkalian dan operasi pembagian pada bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Aisyah adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan, dia selalu menabung sebesar Rp500.000. Jika Aisyah menabung selama 7 bulan berturut-turut, tentukan banyak tabungan Aisyah dalam 7 bulan tersebut. Diketahui, tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Aisyah menabung selama 7 bulan berturut-turut. Tentukan banyak tabungan Aisyah dalam 7 bulan tersebut. Dari permasalahan tersebut, dapat kita sajikan dalam bentuk perkalian, yaitu 7 dikali 500.000 sama dengan 500.000 ditambahkan sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah 3.500.000. Perkalian bilangan bulat. Konsep perkalian berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Operasi perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau tanda titik. Secara umum, untuk A bilangan bulat positif dan B anggota bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan B ditambah B sebanyak A kali. Ketentuan perkalian dua bilangan bulat. Yang pertama, bilangan positif dikalikan bilangan positif menghasilkan bilangan yang positif. Kedua, bilangan positif dikalikan dengan bilangan yang negatif menghasilkan bilangan negatif. Yang ketiga, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif menghasilkan bilangan yang negatif. Keempat, bilangan yang negatif dikalikan dengan bilangan yang negatif menghasilkan bilangan yang positif. Perkalian dua bilangan bulat. Untuk memudahkan adik-adik dalam menyelesaikan perkalian dua bilangan bulat, kita bisa menggunakan aturan berikut. Yang pertama, beda tanda. Untuk mengalihkan bilangan bulat positif dan negatif, atau mengalihkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, kalikan kedua bilangan tersebut dengan mengabaikan tandanya. Kemudian, tulis hasilnya sebagai bilangan negatif. Nah, sebagai contoh, minus 3 dikali 20. Yang pertama, kita kalikan terlebih dahulu 3 dan 20 untuk mendapatkan hasil 60. Kemudian, buat hasil akhirnya menjadi negatif, yaitu negatif 60. Aturan yang kedua adalah sama tanda. Untuk mengalihkan bilangan bulat yang tandanya sama, seperti negatif dikali negatif atau positif dikali positif, kalikan kedua bilangan tersebut dengan mengabaikan tandanya. Kemudian, tulis hasilnya sebagai bilangan bulat positif. Sebagai contoh, minus 2 dikali minus 40. Nah, yang pertama, kita kalikan 2 dan 40. Hasilnya adalah 80. Kemudian kita buat hasil akhirnya menjadi positif, sehingga didapatlah positif 80. Sifat-sifat pada operasi perkalian. Yang pertama ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Distributif terbagi dua, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Masuk ke contoh, yaitu contoh sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Perhatikan tabel. A sebagai 1, B sebagai 5, C sebagai 4.
A dikali B, yaitu 1 dikali 5, hasilnya adalah 5. Kemudian B dikali A, B sama dengan 5 dan A sama dengan 1. 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Sehingga terbukti sifat komutatif bahwa A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sekarang sifat asosiatif. A dikali B, hasil dari A dikali B adalah 5. Kemudian C sama dengan 4, sehingga 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Kemudian kita kalikan B dikali C. B sama dengan 5 dan C sama dengan 4, sehingga 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian A dikalikan dengan hasil dari perkalian B dikali C, A sama dengan 1, dan hasil dari perkalian B dikali C adalah 20, sehingga 1 dikali 20 sama dengan 20. Sehingga terbukti hasil A dikali B dikalikan dengan C sama dengan A dikali hasil dari perkalian B dikali C, yaitu 20. Contoh sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Misal, A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 4. Pertama, kita jumlahkan B ditambah C. B ditambah C yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian, A dikali hasil dari penjumlahan B ditambah C. A yaitu sama dengan 1, kemudian B ditambah C sama dengan 9. 1 dikali 9 sama dengan 9. Kemudian A dikali B yaitu 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian A dikali C yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4. Maka kita jumlahkan hasil dari perkalian A dikali B dan A dikali C. A dikali B sama dengan 5 dan A dikali C sama dengan 4. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sehingga terbukti sifat distributif pada penjumlahan. Yang kedua adalah contoh sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Sama dengan yang sebelumnya, kita misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 4. B dikurang C, yaitu 5 dikurang 4, hasilnya sama dengan 1. Kemudian A dikali hasil dari pengurangan B dikurang C, yaitu A-nya sama dengan 1, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian A dikali B yaitu 1 dikali 5 sama dengan 5. A dikali C 1 dikali 4 sama dengan 4. Sehingga kita kurangkan hasil dari perkalian A dikali B yaitu 5. Kemudian kita kurangkan dengan hasil dari perkalian A dikali C yaitu 4. Menjadi 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sehingga terbukti sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Ibu Fitri membuat kue bolu. Kemudian Ibu Fitri ingin membagikan kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Ibu Fitri ada 12 potong, sedangkan tetangga yang akan diberikan kue ada 6 tetangga. Jika Ibu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa potong kue? Dari permasalahan tersebut dapat diketahui kue yang dimiliki Ibu Fitri ada 12 potong, tetangga yang akan diberikan kue ada 6 tetangga. Kemudian yang ditanya, masing-masing tetangga Ibu Fitri mendapatkan berapa potong kue. Nah, cara penyelesaiannya, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk pembagian.
yaitu 12 dibagi 6. 12 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. 6 mengurangi 12 sebanyak 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga Ibu Fitri mendapatkan 2 potong kue. Nah, dari permasalahan tadi, 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 sebagai bilangan yang dibagi, 6 sebagai bilangan pembagi, dan 2 sebagai hasil bagi. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Atau, jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Tahukah adik-adik, ternyata ada operasi yang berelasi dengan perkalian. Apakah itu? Misal, 4 dikali 6 sama dengan 24. Dapat kita tulis dalam bentuk pembagian, yaitu 24 dibagi 6 sama dengan 4. Karena pembagian merupakan operasi yang berelasi dengan perkalian, maka aturan dalam pembagian serupa dengan aturan dalam perkalian bilangan. Contoh, 18 dibagi minus 9. Caranya sama dengan aturan perkalian. Bagi kedua bilangan dengan mengabaikan tandanya, yaitu 18 bagi 9, kita peroleh 2. Kemudian, karena kedua bilangan tersebut berbeda tanda, yaitu positif dan negatif, kemudian tulis hasil akhirnya sebagai bilangan negatif, yaitu negatif 2. Selanjutnya adalah urutan operasi. Yang pertama, menghitung bentuk yang dalam kurung. Contoh, 6 ditambah 2 dikali 4. Maka terlebih dahulu kita hitung 6 ditambah 2. Karena ia berada di dalam kurung. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 kali 4 sama dengan 32. Yang kedua adalah menghitung bentuk eksponen atau pangkat. Misalnya, minus 4 ditambah 3 pangkat 2. Maka terlebih dahulu kita hitung 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga minus 4 ditambah 9 sama dengan 5. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh 1, 2 ditambah 3 dikali 4. Terlebih dahulu kita kalikan 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 2 ditambah 12 sama dengan 14. Contoh kedua, yaitu 48 dibagi 2 dikali 3. Nah, bagaimana jika permasalahannya seperti ini? Maka terlebih dahulu kita kerjakan yang paling kiri, yaitu pembagian, yaitu 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 menghasilkan 24, kemudian kita kalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 72. Yang keempat yaitu penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh yang pertama, 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Terlebih dahulu kita kerjakan yang perkalian, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian 3 dikurang 2 ditambah 20. Yang mana yang terlebih dahulu kita kerjakan? Nah, yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah yang berada di paling kiri, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian ditambah 20 sama dengan 21.